Assalamualaikum siswa hebat. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Video pembelajaran ini masih berkaitan dengan teks biografi. Namun, tepatnya pada kesempatan ini kita akan belajar memahami unsur kebahasaan teks biografi. Tujuan kita belajar. Siswa dapat memahami aspek kebahasaan dalam teks biografi. Supaya pemahamannya lengkap, pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Dukung channel Pak Guru ini supaya terus berkembang dengan klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Setiap teks memiliki ciri kebahasaannya masing-masing. Sebagai teks yang menceritakan kisah hidup seseorang, teks biografi memiliki unsur-unsur kebahasaan yang sering terdapat di dalamnya. Beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata ganti atau pronomina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Terdapat berbagai jenis kata ganti, tetapi dalam teks biografi yang sering digunakan adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Adapun kata ganti orang terdiri atas beberapa jenis, yaitu 1. Kata ganti orang pertama tunggal seperti kata saya, aku. Kata ganti orang pertama jamak yaitu kami, kita. 2. Kata ganti orang kedua tunggal seperti kata kamu, Anda, engkau. Kata ganti orang kedua jamak yaitu kalian. 3. Kata ganti orang ketiga tunggal ialah kata dia, ia, beliau. Berikut ini contoh penggunaan kata ganti orang dalam teks biografi. Lahir dari keluarga berpengaruh membuat Era Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Ia disekolahkan di ALS, Europese Lager School. Disinilah beliau mempelajari bahasa Belanda dan menuntut ilmu sampai usianya 12 tahun. Cermati contoh teks biografi ini. Kata ganti orang ketiga tunggal ia dan beliau digunakan untuk menggantikan sosok Era Kartini. Selanjutnya kebahasaan teks biografi yang kedua yaitu kata kerja material. Kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Contoh penggunaan kata kerja material. Ki Hadjar Dewantara membentuk Komite Bumi Poetra. Ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Perhatikan kata membentuk dan bekerja dalam kedua contoh kalimat ini merupakan kata kerja material. Kebahasaan teks biografi yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh penggunaan kata sifat tampak pada kata yang ditulis miring dalam kalimat berikut. Ki Hadjar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Berikutnya kebahasaan yang keempat yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja yang memiliki imbuhan di atau ter. Contoh penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata dibesarkan dan dipercaya pada contoh kalimat berikut. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hadjar Dewantara dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Kata dibesarkan dan dipercaya keduanya diawali imbuhan di. Kebahasaan teks biografi yang kelima yaitu kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respons atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contoh penggunaan kata kerja aktivitas mental tampak pada kata mencurahkan dan menghendaki pada contoh kalimat berikut. Ki Hadjar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda. Kebahasaan teks biografi yang keenam, yang terakhir yaitu kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung,
konjungsi, kata depan, preposisi, dan kata benda, nomina, yang berkenaan dengan urutan waktu, kronologis. Contoh penggunaannya tampak pada beberapa kalimat berikut. Cermati dengan saksama. Pada masanya, Ki Hadjar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Akhirnya, mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Siswa hebat. Setelah kita memahami bersama keenam kebahasaan dalam teks biografi tersebut, berikutnya Pak Guru mengajak siswa semua latihan. Namun, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca dan menyimak teks biografi Muhammad Hatta berikut ini. Nanti, barulah Pak Guru mengajak siswa semua mengidentifikasi dan menuliskan unsur-unsur kebahasaannya. Biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Nama Muhammad Hatta berasal dari Muhammad Athar yang diambil dari nama lengkap seorang tokoh Muslim, yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim ibn Athaillah al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikmah. Orang-orang di Bukit Tinggi biasa memanggil Muhammad Hatta dengan nama Athar. Hatta menyelesaikan sekolah Europese Lager School, ELS pada tahun 1916, selanjutnya tahun 1919 Hatta lulus dari Meruitgebreid Lager Onderwijs, Mulo di Padang. Sekolah berikutnya adalah Prince Hendrik School, dan lulus tahun 1921. Hatta mengikuti kuliah di Handels Hoger School, HHS, di Rotterdam, Belanda, pada jurusan ekonomi kenegaraan. Hatta menyelesaikan kuliahnya tahun 1932 dengan gelar sarjana ekonomi. Pengalaman berorganisasi Bung Hatta dimulai dengan menjadi anggota klub sepak bola Swallow semasa sekolah Mulo di Padang, dan kemudian menjadi bendahara. Pada akhir tahun 1917, Bung Hatta dipilih sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, JSB, Padang. Awal perpolitikan Hatta dimulai saat dia sekolah di Belanda. Hatta bergabung dan aktif dalam organisasi Indische Vereniging, Perkumpulan Hindia, yang sebenarnya adalah organisasi sosial, tetapi kemudian berubah menjadi organisasi politik. Hal ini terutama karena pengaruh Ki Hadjar Dewantara, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1913 ketika mereka tidak diperbolehkan bergerak di Indonesia. Pada tahun 1924 Indische Vereniging berganti nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia, PI. Nama Hatta semakin dikenal oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda saat beliau diangkat sebagai bendahara PI. Karena berpengalaman memimpin majalah, maka beliau diserahi tugas memimpin majalah Hindia Putra, yang diterbitkan oleh perkumpulan tersebut. Hindia Putra kemudian berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada saat Hatta dipilih menjadi ketua PI, dia menyampaikan pidato inaugurasi yang berjudul Ekonomische Wereldbouw en Machtstegenstellingen, struktur ekonomi dunia dan pertentangan kekuasaan. Setelah PI di bawah pimpinan Hatta banyak memperlihatkan perubahan. Perhimpunan ini banyak memperhatikan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1927 Hatta bersama Ali Sastro Amit Jojo, Nazir Datuk Pamunjak, Abdul Majid Jojo Adiningrat, ditangkap oleh penguasa Belanda. Mereka dituduh menjadi anggota partai terlarang dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Semua tuduhan tersebut ditolak dalam pembelaannya yang ia beri judul Indonesia Vrij, Indonesia Merdeka. Setelah Hatta ditahan beberapa bulan, pada tanggal 22 Maret 1928 Hatta dan ketiga anggotanya dibebaskan oleh pengadilan karena semua tuduhannya tidak dapat dibuktikan. Setelah selama 11 tahun belajar di Belanda, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1932 Hatta tiba di Indonesia. Setelah beberapa hari beristirahat, Hatta mulai memfokuskan dirinya untuk memimpin PNI baru. Telah terbukti banyak cabang-cabang PNI baru yang berdiri di berbagai kota. Tetapi tak lama kemudian, Hatta dan beberapa anggotanya dari PNI baru termasuk Syahrir, ditahan,
mulanya di penjara Glodok, kemudian dibuang ke Digul. 1 tahun Hatta tinggal di Bovendigul. Kemudian pada tahun 1936 Hatta dipindahkan ke tempat pembuangan di Banda Neira. Setelah pecah Perang Pasifik, Desember 1941, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Sukabumi. Setelah bebas dari masa hukuman, Hatta kemudian juga aktif di berbagai organisasi tanah air. Tepat setahun meletusnya Perang Asia Timur Raya, sebuah rapat umum diadakan di Lapangan Ikada, Jakarta 8 Desember 1942. Hatta diminta berpidato. Hatta berkata, bagi pemuda Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar laut daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali. Kemudian pada 8 Maret 1944 serangkai seperti Soekarno-Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan Poetera, Poesat Tenaga Rakyat. Poetera sendiri menjaga cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan pokok bangsa. Poetera juga berusaha mengubah sistem pendidikan warisan Belanda menjadi sistem yang lebih cocok untuk Indonesia. Poetera sedikit banyak berhasil menggalang persatuan sebagai bangsa, juga meningkatkan kemampuan rakyat. Hatta kemudian banyak terlibat pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, DPUPKI, yang dibuka pada 28 Mei 1945. Badan ini menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang dapat selesai pada Juli 1945. Selain di BPUPKI, Hatta juga mengikuti pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang dibentuk pada awal Agustus 1945. Pada 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan esok harinya dilakukan pengesahan UUD 1945 yang dihadiri oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Keterlibatan dirinya dalam organisasi-organisasi tersebut akhirnya ikut mengantarkan dirinya sebagai proklamator kemerdekaan RI bersama Soekarno. Hatta diangkat secara aklamasi sebagai Wakil Presiden pertama RI, sorotan Soekarno dan Hatta muncul dalam peristiwa 19 Desember 1948, ketika ibu kota RI di Yogyakarta diserang Belanda. Komisi 3 negara tidak dapat mencegah Belanda untuk menawan Soekarno dan Hatta. Akhirnya pada 1946, Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag, Belanda. Hasil perundingan tersebut Belanda mengakui kedaulatan RI, berdirilah Republik Indonesia Serikat, RIS, yang dipimpin oleh Hatta sebagai Perdana Menterinya. Dalam kurun waktu antara 29 Januari 1949 hingga Desember 1949, ia merangkap jabatannya sebagai Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan sekaligus menjadi Menteri Pertahanan RIS. Dalam kurun waktu Desember 1949 hingga Agustus 1950, Hatta juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri, Menlu, RIS. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah 11 hari ia dirawat di sana. Setelah wafat, pemerintah memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional. Nah, setelah membaca dan menyimak teks biografi Muhammad Hatta tersebut, sekarang barulah Pak Guru berbagi unsur kebahasaannya. Yang pertama, bukti penggunaan kata ganti orang, pronomina, dalam teks biografi Muhammad Hatta sebagai berikut. Bagi pemuda Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar laut daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali. Di sini ada kata ganti orang ketiga tunggal yaitu kata ia. Bukti kedua, awal perpolitikan Hatta dimulai saat dia sekolah di Belanda. Kalimat kedua ini juga terdapat kata ganti orang ketiga tunggal yaitu dia. Mereka dituduh menjadi anggota partai terlarang dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Pada kalimat ketiga ini terdapat kata ganti orang ketiga jamak yaitu kata mereka.
Selanjutnya bukti penggunaan kata kerja material dalam teks biografi Muhammad Hatta yaitu Hatta bergabung dan aktif dalam organisasi Indische Vereniging, Perkumpulan Hindia, yang sebenarnya adalah organisasi sosial, tetapi kemudian berubah menjadi organisasi politik. Hatta kemudian juga aktif di berbagai organisasi tanah air. Kemudian pada 8 Maret 1944 serangkai seperti Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan Poetera, Poesat, Tenaga Rakyat. Berikutnya bukti penggunaan kata sifat dalam teks biografi Muhammad Hatta sebagai berikut. Poetera juga berusaha mengubah sistem pendidikan warisan Belanda menjadi sistem yang lebih cocok untuk Indonesia. Orang-orang di Bukit Tinggi biasa memanggil Muhammad Hatta dengan nama Athar. Setelah bebas dari masa hukuman, Hatta kemudian juga aktif di berbagai organisasi tanah air. Adapun bukti penggunaan kata kerja pasif dalam teks biografi Muhammad Hatta yaitu nama Hatta semakin dikenal oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda saat beliau diangkat sebagai bendahara PI. Karena berpengalaman memimpin majalah, maka beliau diserahi tugas memimpin majalah Hindia Putra, yang diterbitkan oleh perkumpulan tersebut. Mereka dituduh menjadi anggota partai terlarang dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Selanjutnya bukti penggunaan kata kerja aktivitas mental dalam teks biografi Muhammad Hatta sebagai berikut. Hatta mulai memfokuskan dirinya untuk memimpin PNI baru. Hatta kemudian banyak terlibat pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, DPUPKI, yang dibuka pada 28 Mei 1945. Terakhir, bukti penggunaan kata penanda urutan waktu dalam teks biografi Muhammad Hatta yaitu. Tetapi tak lama kemudian, Hatta dan beberapa anggotanya dari PNI baru termasuk Syahrir, ditahan. Selanjutnya tahun 1919 Hatta lulus dari Merwijgebreid Lager Onderwijs, Mulo di Padang. Sekolah berikutnya adalah Prince Hendrik School, dan lulus tahun 1921. Siswa hebat. Setelah kita memahami dengan rinci kebahasaan teks biografi, membaca biografi Muhammad Hatta serta menjawab latihan, maka, sampailah kita di akhir pelajaran. Sebelum ditutup Pak Guru berikan kesimpulan. Ada 6 unsur kebahasaan teks biografi yaitu 1. Kata ganti, pronomina. 2. Kata kerja material. 3. Kata sifat, adjektiva. 4. Kata kerja pasif. 5. Kata kerja aktivitas mental, dan 6. Kata kerja penanda urutan waktu. Pesan dari Muhammad Hatta. Tak masalah jika aku harus dipenjara. Namun, aku ingin dipenjara bersama buku, karena dengan buku aku menjadi bebas. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa